bicara bisa omong mbak, kalau kadung mau jadi mbak. Saya belajar banyak hal, terutama pantang menyerah. Anak saya ini masih lebih mending ketimbang pasien lainnya di poli anak. Kalimat itu menjadi pembelajaran dan mengkristal dalam benak Ida Kuswati, seorang ibu yang berusia 42 tahun, asal Jalan Bengawan Solo, Gang Kiai Amin, Kelurahan Jerepenglor, Kecamatan Kedopo, Kota Probolinggo. Ida dianugerahi seorang putri mungil yang mengalami lumpuh otak. Putri mungil Ida Kuswati bernama Khotijah yang sekarang berumur 2 tahun lebih. Sejak berusia 8 bulan, Khotijah didiagnosa mengalami lumpuh otak. Khotijah merupakan anak kedua pasangan Ida Kuswati dan Saleh 40 tahun. Pasangan ini tinggal di sebuah rumah di Jalan Bengawan Solo, Gang Kiai Amin. Ida dan suaminya begitu sabar merawat Khotijah. Sehari-harinya Ida bekerja sebagai buruh tani, sedangkan suaminya bekerja serabutan. Terkadang ada tangan-tangan filantropis yang mengulurkan bantuan pada keluarga Ida Saleh untuk bertahan hidup. Saat ditemui Tada Tudes TV Sabtu 12 November sore lalu, Ida bersama putrinya sedang duduk di teras rumah. Ida memangku Khotijah, pelukan Ida selalu menghangatkan Khotijah. Ida berbagi kisah awal mula perjalanan memiliki seorang anak yang lumpuh otak. Persalinannya membawa Ida ke gerbang perjuangan. Di tahun 2020, Ida melahirkan Khotijah secara prematur. Selain itu, kondisi tubuh Ida melemah sampai dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Kata dokter, Ida mengalami anemia atau kekurangan darah. Persalinannya juga terhitung mendadak. Ia tidak menyangka akan melahirkan saat itu juga. Alhasil, ia melahirkan Khotijah di rumahnya dengan memanggil seorang bidan terdekat. 4 hari sebelum melahirkan, air ketuban sudah pecah, padahal usia kandungannya masih kurang dari 8 bulan. Ida akhirnya memanggil bidan untuk memeriksa. Bidan yang menyaksikan kondisi Ida saat itu menyarankan untuk opname. Adapun berangkat ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif selama 3 hari, saat dirawat di rumah sakit, ia harus sendirian. Sebab saat itu pandemi COVID-19 masih parah. Setelah 3 hari menjalankan rawat inap, Ida pulang ke rumahnya. Namun lagi-lagi hal memilukan kembali terjadi padanya. Dapat sehari di rumah, perut Ida terasa seperti mulas. Ia merasa sampai tidak memiliki tenaga untuk membuka matanya. Khotijah akhirnya lahir ke dunia. Kelahirannya dibantu seorang bidan yang sama. Sewaktu bidan dipanggil, air ketuban Ida pecah. Bidan itu sempat bertanya pada Ida kenapa pulang dari rumah sakit. Ida mengatakan kondisi tubuhnya sudah membaik. Terlebih prediksi dokter akan kelahiran Khotijah masih jauh. Dalam proses Ida melahirkan, Ari-Ari tidak bisa keluar. Ida kembali dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Khotijah dititipkan pada mertuanya. Ia berangkat ke rumah sakit bersama suaminya. Begitu pulang ke rumah setelah beberapa hari dirawat, beberapa orang menuturkan pada Ida bahwa anaknya yang baru lahir sempat sekarat. Saya waktu hamil ini cuman kurang darah habis. Oh, kurang darah. Iya. Anemia berarti Bu ya? Iya. Sekitar tahun berapa itu Ibu? Lahirnya ini 2020. 2020. Berarti Berapa, itu Dek? Umur 2 tahun setengah. 2 tahun. Iya, 2 tahun setengah. Waktu itu melahirkan persalinan di mana Ibu? Di sini, di rumah ini. Di bidan. Di rumah. Oh, di rumah. Waktu itu saya kalau kata saya sudah 9 bulan, nggak tahunya di USG belum 9 bulan 8 kurang. Tapi air ketuban saya sudah keluar. Ya, sudah pecah. Terus saya disarankan sama bidan dirujuk ke rumah sakit agar lainnya normal sampai 9 bulan. Saya diopname 3 hari di rumah sakit. Habis itu sudah ndak basah, pulang 3 hari. Kok paginya saya tanggal 7 kayak mules gitu, kayak mules mau melahirkan. Kan saya waktu pertama kan lainnya ndak normal, bisa iya. Kayak anu tuh gimana, kayak Turun iya gitu. Jam 6 itu terus sampai jam 9 kok
kayak mulus-mulus sakit gitu. Tidak tahunya lahir gitu. Terus saya manggil bidan, lahir di sini lah. Lah ibu ini kan saya di opnam, saya sudah onam bu. Kalau kata dokter selamat karena enggak apa-apa suruh pulang gitu. Enggak tahunya kalau tahu saya mau melahirkan sekarang mendingan saya ada pulang di rumah sakit bu. Itu saya ke bidannya Bu Muji itu. Mendingan enggak pulang saya bu, tahu kayak gini gitu saya. Saya lahir di sini terus hari-harinya saya ndak keluar, saya bawa rumah sakit ini yang ndak dibawa. Ini ada di sini. Juga, Bu? Lupa wis ngerebut saya wis sudah. Oh iya ya Bu ya, kalau enggak keluar Iya. bahaya Ibu juga. pingsan waktu itu. Enggak Sampai pingsan ya. Enggak sampai pingsan, cuman saya enggak punya Nggak bertenaga Sudah gitu. Lemas, sudah, Bu, ya? iya Enggak lemas. apa-apa. Halo. Sudah lemas, tidak punya tenaga gitu. Tidak dibawa ini sama kadernya itu. Kadernya, aduh lali, tidak digowo tijane gitu. Di sini ini sudah meninggal di sini ini katanya, ini sudah meninggal katanya ini. Ini sudah meninggal apa dia itu di gedong itu mungkin seret itu nggak tahunya kayak tidak ada nyawanya gitu katanya ya. Hidupnya pun berjalan seperti biasa. Setelah Khotijah berusia 8 bulan, bayinya itu harus dilarikan ke puskesmas Kedopo. Saat itu menurut Ida, tubuh anak busunya itu kaku. Melihat kondisi Khotijah yang memprihatinkan, menurut Ida, pihak puskesmas menyarankan kepadanya untuk membawa bayinya itu ke poli anak di RSUD. Ida pun kembali melangkahkan kakinya ke rumah sakit. Beberapa hari berkunjung ke poli kesehatan dan puskesmas, diagnosa pada Khotijah masih gizi buruk. Namun setelah menginjak usia 2 tahun, Khotijah didiagnosa lumpuh otak oleh dokter. Kemungkinan Khotijah mengalami lumpuh otak sejak usia 8 bulan. Ini waktu umur 8 bulan ini sudah dibawa ke rumah sakit sama disarankan sama puskesmas dibawa ke poli sama puskesmas Kedopo. Tapi belum ketahuan kalau saraf otak. Ini ketahuannya cuma TBC, gizi buruk sama infeksi paru-paru. Waktu 2021. Ini Khotijah ini kan kaku. Sudah ketahuan kalau saraf otak itu. Umur 2 tahun itu? 2 tahun. Iya. Baru-baru ini. Memang bukan ke dokter saraf, masih ke dokter anak. Kan memang usianya belum 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun bisa pengobatan ke saraf gitu katanya. Ini sekarang masih diterapi sama pengobatan di poli anak. Kalau obatnya habis, saya ambil obatnya, kontrol ambil obatnya gitu. Tapi menurut dokter bisa sembuh katanya Ibu. Insya Allah katanya dokter. Iya. Bukannya tidak bisa, insya Allah itu kehendak yang maha kuasa semua. Kalau memang tidak sembuh, ya bisa apa? Sejak itu, hidup Ida berubah. Setiap hari ia harus bersabar dan telaten merawat anak perempuannya itu. Khotijah rutin terapi dan pengobatan di poli anak. Menurut keterangan dokter pada Ida, Khotijah bisa sembuh. Segala perawatan dari saran teman dan keluarga ia jalankan. Salah satunya seperti kumkum di laut Mayangan. Ia hanya bisa yakin setiap usahanya pasti membuahkan hasil. Di ujung ceritanya, Ida tak kuasa menahan air matanya. Ida berusaha yakin dan tak mau menyerah demi sembuhnya Khotijah. Ada yang menyarankan di mana wis di poli, di fisioterapi itu ada yang menyarankan bilang Bu, kalau coba Bu ke air laut. Kalau air laut anak saya dulu sekarang sudah dewasa. Anak saya dibawa ke laut juga kayak gini gitu. Siapa tahu Bu itu. Sudah berapa lama kumkum Ibu? Enggak, saya cuma baru ini, Mbak. Dua kali masih 2 kali saya pun. ya. Ya. Bu Ida sehari-harinya kerja Saya apa? buruh tani jagung, Mbak. Dulu kan. Kalau ada yang nganggur ya kayak gini. Kalau suami? Kalau suami saya kerja serabutan ya, kalau ada ya burung, kalau tidak ada
pulih bangunan, serabutan gitu. Bu Ida, mungkin ada pelajaran yang Ibu bisa bagikan pada masyarakat? Saya cuma pingin sembuh anak saya aja. Kalau yang semua yang ngatur yang kuasa, itu aja. Pelajaran-pelajaran apa Ibu yang Jangan pantang menyerah, jangan pandang menyerah? terus maju untuk anaknya. Ya nak ya. Ya. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.